Kebebasan itu penting, makanya banyak orang, banyak bangsa di dunia ini rela memperjuangkan kebebasannya, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sekalipun. Kita juga memperjuangkan kebebasan kita. Kita ngumpulin duit supaya kita bebas bisa beli apa aja. Kita sekolah tinggi-tinggi supaya bebas, kita bisa pilih karir apapun yang kita mau. Kita bangun bisnis supaya kita bebas, nggak usah kerja sama orang lain. Here comes the money. Here we go. Tapi itu sebenarnya cuma mengorbankan kebebasan yang satu demi kebebasan yang lain. So what is freedom? Apakah kebebasan itu cuma ilusi? Karena kenyataannya gak ada yang bebas. Semua orang hidupnya pasti terikat. Terikat oleh peraturan, terikat oleh situasi, terikat oleh orang lain. Gak ada yang bebas. Hapus aja tuh semua kata bebas dalam kamus. Tapi mungkin pengertian kita tentang bebas itu ya salah. Mungkin bebas itu bukan berarti tanpa ikatan. Bebas itu bukan berarti tanpa aturan. Bebas itu bukan berarti hidup semau gue. Kayak ikan. Ikan bebas bukan berarti dia hidup di mana aja. Ikan bebas hanya waktu dia hidup di dalam air. Di darat dia nggak bebas. Di air dia bebas. Kenapa begitu? Karena ikan hanya bebas ketika dia hidup sesuai dengan naturnya. Kita juga begitu. Kita bebas hanya ketika kita hidup sesuai dengan natur kita. Natur kemanusiaan kita bergantung dan terikat kepada Allah. Pada mulanya, manusia hidup bergantung dan terikat mutlak kepada Allah. Disitulah kebebasan yang sejati. Manusia mulai kehilangan kebebasannya ketika dia mulai membebaskan dirinya dari Allah. Akhirnya, mau nggak mau, manusia bergantung kepada yang lain. Manusia bergantung kepada alam. Manusia bergantung kepada orang lain. Manusia bergantung kepada diri sendiri. Hanya di dalam Kristus kita bisa memperoleh kebebasan yang sejati. Karena hanya melalui keselamatan yang diberikan Kristus, kita bisa kembali kepada natur kita yang sejati, bergantung dan terikat kepada Allah. Jadi, apa yang kita perjuangkan? Kebebasan yang terikat atau keterikatan yang membebaskan?